Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desri Nurlaili dari Program Studi Pendidikan Matematika UIN Suska Riau dengan NIM 12410522824. Pada video ini, saya akan membahas dan mempraktekkan langkah-langkah untuk menentukan luas permukaan dan volume tabung dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah MPM atau Media Pembelajaran Matematika dengan dosen pengampunya Bapak Ramon Muhandas, MPD. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah-langkah untuk menentukan luas permukaan dan volume pada tabung dengan menggunakan GeoGebra. Nah, untuk langkah yang pertama, di sini kita akan membuat slidernya terlebih dahulu. Nah, untuk membuat slider itu ada di sini, nih slider. Lalu kita klik bagian yang segitiga kecil ini. Lalu kita pilih yang slider. Selanjutnya kita klik di bagian mana saja. Saya akan mengklik di sini. Lalu untuk hurufnya atau namanya, terserah teman-teman ingin mengganti dengan huruf apa. Saya akan mengganti dengan huruf F. Lalu untuk angka minimalnya, itu saya ganti menjadi 0. Angka maksimalnya saya ganti menjadi 8. Dan incrementnya saya ganti menjadi 0,2. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita membuat slider yang kedua. Langkahnya sama seperti yang pertama tadi. Kita klik di slider. Lalu kita klik di mana saja. Saya akan tambahkan di bawahnya slider yang pertama. Nah, untuk nama atau hurufnya saya akan ganti menjadi T. Untuk angka minimalnya sama seperti yang tadi, 0. Untuk angka maksimalnya juga sama, yaitu 8. Untuk incrementnya sama seperti yang tadi, yaitu 0,2. Oke. Selanjutnya di sini saya akan membuat lingkaran. Untuk membuat lingkaran, kita lihat bagian yang bentuk lingkaran ini, lalu kita klik bagian segitiga kecil ini, lalu kita pilih circle with center and radius. Selanjutnya teman-teman bisa klik di bagian mana saja. Saya akan memilih bagian titik koordinat 0,0 di sini. Nah, untuk radiusnya itu saya buat yaitu yang ini, berarti saya buat F. Oke. Nah, sini bisa kita uji. Nah, dia bergerak. Untuk langkah selanjutnya, kita akan membuat tampilan menjadi 3 dimensi. Caranya yang pertama yaitu kita klik view yang ada di sini. Kita klik. Lalu kita pilih bagian 3 dimensi grafik. Kita klik. Kita tunggu. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita klik bagian piramid. Nah, untuk menemukan bagian home yang seperti ini, kursornya harus terletak di bagian 3 dimensi grafik di sini. Selanjutnya kita klik yang piramid. Lalu kita pilih extrude to prism or cylinder yang ini. Lalu kita klik bagian
alas lingkaran yang ada di tampilan 3 dimensi grafik ini, kita klik. Nah, lalu untuk di silindernya itu kita tambahkan huruf T, karena huruf T ini merupakan yang ini, silinder yang kedua. Lalu kita oke kan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita uji dengan silinder ini. Nah, dia akan seperti ini. Lalu kita uji dengan yang ini. Nah, dia akan seperti ini. Selanjutnya, kembalikan kursor di tampilan 3 dimensi grafik. Nah, setelah itu kita uji. Selanjutnya kita pilih yang line untuk membuat garis. Kita pilih line, lalu kita klik yang segmen. Nah, ini garis ini digunakan untuk menghubungkan titik A dan titik B, yaitu untuk membuat jari-jari yang kita bisa klik di sini di A, lalu di B nya di sini. Nah, ini adalah jari-jarinya, jari-jari pada tabung, lingkaran tabung ini. Selanjutnya kita klik bagian yang ini, perpendicular line, lalu kita pilih yang parallel line. Nah, di sini kan ada titik B nih di bagian tampilan 3 dimensinya. Kita klik di sini titik B, lalu kita klik juga di titik koordinat sumbu Y di sini. Nah, dia akan muncul garis seperti itu. Selanjutnya kita klik bagian poin. Kita klik bagian poin, lalu kita pilih bagian intersect. Lalu kita pilih garis yang ini yang pada tampilan 3 dimensinya. Kita pilih garis ini, kita klik, lalu kita klik juga tutup tabungnya yang ini. Nah, selanjutnya kita klik lagi yang ini, kita pilih parallel line, lalu kita klik titik C dan sumbu X pada tampilan 3 dimensinya. Titik C itu ada di sini, di titik C. Lalu kita klik juga titik koordinat pada sumbu X yang ini. Nah, dia akan muncul seperti itu. Selanjutnya itu kita klik line, lalu kita pilih yang segmen, lalu kita klik di titik B pada tampilan 3 dimensi. Kita klik pada titik B dan titik C. Selanjutnya itu kita klik bagian yang ini, perpendicular line, lalu kita pilih yang parallel line. Lalu pada tampilan 3 dimensinya kita klik titik A dan sumbu Y. Nah, kan seperti itu. Selanjutnya klik line lagi yang ini, lalu kita pilih segmen. Nah, ini tuh untuk menghubungkan titik A dan titik D pada tampilan 3 dimensi. Titik A yang ini, titik D yang ini. Lalu kita klik lagi yang segmen yang ini untuk menghubungkan titik D dengan titik C. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menyembunyikan garis-garis ini
dengan cara kita lihat bagian algebra yang ada di sebelah kiri, ada tampilan. Lalu kita pilih bagian line atau garis-garisnya. Nah, jadi kita akan menghilangkan atau menyembunyikan garis-garis yang ini. Lalu kita klik aja yang bagian birunya, yaitu garis H, lalu garis I, selanjutnya garis K. Nah, selanjutnya kita akan menyembunyikan garis koordinat dan juga bayang-bayang yang abu-abu ini. Langkahnya kita letakkan kursor di bagian sumbu X atau sumbu Y, lalu kita klik kanan, lalu kita klik show object. Nah, ini untuk sumbu X sama, kita klik show object. Lalu untuk yang ini juga sama, kita klik show object. Selanjutnya untuk menghilangkan bayang-bayang yang abu-abu ini, kita klik kanan, lalu kita klik bagian plan. Nah, di sini kan muncul nih titik koordinatnya. Kita klik di sini, lalu kita klik kanan, lalu kita klik akses. Nah, langkah selanjutnya kita bisa mengubah warna pada tabung ini. Di sini saya akan mengubah warna tutup tabung dan alas tabung itu sama. Caranya, kita klik bagian tutup tabung, lalu kita klik kanan, kita pilih object properties. Lalu di sini ada bagian color atau warna. Di sini teman-teman bisa bebas mau pilih warna apa aja. Saya akan menambahkan warna kuning. Nah, untuk ketebalannya teman-teman bisa atur sesuai yang teman-teman inginkan. Di sini saya akan menambahkan menjadi 50. Lalu kita tutup atau close. Selanjutnya untuk alas tabung sama seperti yang tadi, kita klik, lalu kita klik kanan, lalu object properties, dan warnanya itu sama seperti yang tutupnya tadi. Untuk opacity-nya atau ketebalannya bisa sama ya, seperti tadi. Selanjutnya kita tutup atau kita close. Nah, untuk selimut tabung itu caranya bisa kita klik bagian selimut tabung, lalu kita klik kanan, lalu object properties, bagian warnanya akan saya bedakan menjadi warna hijau. Untuk ketebalannya juga saya tambahkan menjadi 50. Lalu saya tutup. Nah, dia akan seperti ini. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menambahkan luas permukaan tabung. Caranya dengan menginput rumus luas permukaan tabung dan juga volume tabung. Di sini ada tampilan input, bisa kita klik, lalu kita ketik LP atau luas permukaan tabung, lalu sama dengan, lalu 2 dikali V. Nah, untuk mendapatkan P nya ini kita bisa klik bagian ini, kita klik, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik bagian P. Selanjutnya kita kali dengan F. F itu ini dia, tahu jari-jarinya. Kita kalikan dengan F, lalu kurung terbuka, lalu kita tambahkan F ditambah T. T itu yang ini. Lalu teman-teman bisa langsung enter kan.
Nah, dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya untuk rumus volume, bisa teman-teman ketik V sama dengan P nya tadi bisa kita lihat dari sini. Sini kita klik, lalu kita klik bagian P, lalu kita kalikan dengan R kuadrat, lalu kita kali dengan T. Maaf, sebelumnya ini F, kita kali dengan F kuadrat, lalu kita kalikan dengan T. Lalu teman-teman bisa langsung enter. Nah, dia akan muncul jumlah volumenya. Selanjutnya, di sini saya akan menambahkan teks untuk menambah keterangan dari jari-jari dan juga tinggi tabung. Caranya, kita klik bagian ini, bagian teks, kita klik, lalu kita pilih, kita klik di bagian yang tampilan 3 dimensi, kita klik. Nah, di sini ada tampilan yang bisa kita isikan, yaitu jari-jari, atau tadi kan saya membuat jari-jarinya itu F, bisa kita bikin F sama dengan, nah tadi di sini itu kan ada nih, udah ada nih dari yang ini, dari slidernya. Kita bisa menambahkan dengan cara klik objek, lalu kita cari bagian F, yang huruf F. Nah, kita klik, lalu kita tambahkan sentimeter. Selanjutnya oke. Nah, untuk mengubah bentuk hurufnya, teman-teman bisa klik teksnya, lalu kita klik kanan, lalu di object properties. Nah, di sini ada pilihan teks. Teman-teman bisa klik bold atau italic, lalu teman-teman oke, lalu kita close. Nah, di sini bisa kita pindahkan teksnya tadi. Caranya kita pindahkan di bagian jari-jarinya sini. Oke, untuk biar lebih besar. Nah, biar terlihat. Nah, sini itu untuk jari-jarinya. Selanjutnya kita akan menambahkan teks pada bagian ini, yaitu tinggi pada tabung. Caranya sama seperti tadi. Kita klik bagian teks, lalu kita klik di bagian tampilan 3 dimensi, lalu kita tambahkan teksnya T sama dengan, nah tadi kan udah ada juga tuh T nya. Kita klik di bagian objek, lalu kita cari huruf T kecil. Nah, ini. Lalu kita tambahkan sentimeter. Kita oke. Nah, di sini bisa kita rubah, kita pindahkan. Kita pindahkan dia menjadi di sini. Karena dia untuk tinggi pada tabung. Nah, selanjutnya kita akan mengganti bentuk hurufnya. Kita klik pada teksnya, kita klik kanan, lalu object properties. Nah, kita pilih yang teks, bisa kita bold dan juga kita klik italic. Kita oke kan, lalu kita close. Nah, selanjutnya bisa kita coba dengan menggeser slidernya. Nah, untuk jari-jarinya dia akan bergerak sesuai slidernya. Nah, untuk tingginya kita uji juga. Nah, dia akan bergerak juga, akan berubah angkanya sesuai dengan slidernya.
Selanjutnya di sini saya akan menambahkan teks untuk mengetahui luas permukaan tabung dan juga volume tabung. Nah, di sini caranya sama seperti tadi, kita klik bagian teks. Di sini di bagian kursornya kita pastikan untuk di bagian tampilan 3 dimensi. Lalu kita klik bagian teks. Selanjutnya kita klik di sini di bagian tampilan 3 dimensinya. Lalu saya ketik luas permukaan tabung. Sama dengan. Nah, tadi luas permukaan tabung dilambangkan dengan LP. Nah, di sini bisa kita tambahkan dari objek. Kita klik objek, lalu kita cari lambang LP tadi. Nah, ini kita klik, lalu kita tambahkan cm². Bentar. Nah, dengan seperti ini, lalu kita oke. Nah, dia akan muncul di sini. Selanjutnya kita bisa pindah sini. Lalu kita bisa mengubah bentuk hurufnya dengan cara klik kanan, objek properties. Lalu bisa kita ubah, mau kita besarkan atau kita kecilkan. Lalu di bold sesuai teman-teman inginnya seperti apa, atau bisa seperti ini atau tidak. Lalu kita okekan dan kita close atau tutup. Selanjutnya untuk teks pada volume tabung caranya sama seperti yang luas permukaan tabung. Kita klik bagian teks, lalu kita klik di bagian tampilan 3 dimensinya, lalu tambahkan teks volume tabung sama dengan. Nah, untuk volume tadi dilambangkan dengan huruf V. Bisa kita lihat pada objek, kita cari. Nah, ini lalu kita tambahkan cm², lalu kita okekan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya bisa kita pindahkan, kita rapikan dengan yang luas permukaan tabung supaya lebih rapi. Lalu kita klik kanan untuk mengubah bentuk hurufnya atau bentuk tulisannya. Bisa teman-teman bold atau di italic sesuai teman-teman. Lalu kita klik OK, lalu kita close atau tutup. Nah, di sini bisa teman-teman lihat luas permukaan tabung dan volume tabungnya. Nah, di sini luas permukaan tabung dan volume tabung ini akan berubah jika kita klik slidernya. Nah, seperti ini. Selanjutnya, di sini saya akan menambahkan teks yang berguna untuk menjalankan slider tadi. Jadi kita hanya perlu mengklik teks tersebut tanpa harus menggerakkan slidernya. Caranya, yang pertama itu kita klik di bagian tampilan grafik. Lalu tampilannya akan seperti ini. Kita pilih yang teks di sini yang bentuk segitiga ini. Lalu kita pilih button. Kita klik di sini juga bisa. Lalu saya akan menambahkan katanya itu bergerak. Nah, teman-teman bisa menggunakan kata lain, misalnya ayo atau mulai atau lain sebagainya. Di sini saya akan menambahkan katanya itu bergerak. Nah, di sini tuh untuk kodenya atau sandinya. Kodenya itu yaitu
Start Animation. Lalu kurung siku. Nah, selanjutnya F, true. Lalu dikurung siku lagi. Lalu kita oke kan. Nah, dia akan seperti ini. Untuk agar dia bisa bergerak, kita klik dulu bagian ini, move. Kita klik move. Nah, lalu kita klik sini, di bergerak. Nah, dia akan slidernya akan bergerak sendiri. Selanjutnya, saya akan menambahkan teks untuk memberhentikan slider yang kedua. Caranya sama seperti yang tadi, kita klik di sini, lalu pilih button. Saya akan menambahkan di sini. Saya akan menambahkan kalimatnya itu diam. Teman-teman bisa menambahkan kalimat lain seperti berhenti atau stop dan lain sebagainya. Untuk kodenya itu sama, yaitu start animation. Lalu kurung siku dan F, false. Lalu tutup kurung siku. Lalu kita oke kan. Selanjutnya kita klik dulu bagian move-nya supaya teks yang diam ini tadi bisa untuk menggerakkan atau memberhentikan slidernya. Kita klik move, lalu kita klik bagian diam. Nah, slidernya akan berhenti. Nah, di sini saya akan mengubah bentuk teks pada bagian bergerak dan juga pada bagian diam. Yang pertama, bagian bergerak dulu. Kita klik kanan. Lalu kita pilih object properties. Nah, di sini ada teksnya. Di sini bisa kita ubah hurufnya, lalu kita ubah ukurannya dari yang kecil, sedang, besar atau sangat besar juga bisa. Lalu kita bold atau kita italikan. Nah, untuk biar nampak, saya pindahkan di sini. Nah, jadi seperti ini. Jika tidak di bold, nah seperti itu. Nah, selanjutnya kita close atau tutup. Nah, di sini bisa juga kita pindahkan teks bergerak ini. Kita pindahkan, misalnya teman-teman ingin pindah nih. Caranya dengan cara kita klik teksnya, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih bagian fix object. Nah, selanjutnya teman-teman bisa memindahkan teksnya. Saya akan pindahkan di sini. Nah, untuk yang untuk diam, kita akan mengubah teksnya dulu terlebih dahulu. Kita klik teksnya, lalu kita klik kanan, lalu kita pilih object properties. Saya akan menambahkan dia menjadi bold, lalu bisa kita close atau tutup. Nah, untuk selanjutnya, untuk memindahkan teksnya ini, kita klik teksnya, lalu kita klik kanan, kita pilih yang fix object. Nah, teman-teman bisa langsung memindahkan teksnya ini. Maaf sebelumnya. Nah, teman-teman bisa langsung memindahkan teksnya. Lalu kita akan coba dia dalam bergerak. Nah, dia akan bergerak seperti ini. Untuk menghentikannya, bisa kita langsung klik teksnya diam. Nah, dia akan berhenti. Nah, di sini juga akan kita ketahui luas permukaan tabungnya. Jika
koordinatnya bergerak, titiknya itu jalan. Nah, luas permukaan dan volumenya akan berubah. Nah, di sini akan berubah sesuai dengan slidernya, dia mengarah ke titik koordinat mana.